Amsal 1 ayat 1-10. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
untuk menerima didikan-didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar adik-adik dan semua pemirsa kelas besar Sekolah Minggu GSJ JWS Gedung Kenanga. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Saya ingin menyampaikan sebuah tema yang namanya bersyukur. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Ya, pikiran yang positif itu menarik semua energi yang positif, juga aura positif dari sekitar kita. Itu demikian yang dikatakan oleh sebuah buku yang namanya The Law of Attraction. Jadi pikiran yang positif itu akan membuka masa depan yang baik juga. Maka benar kata nasihat Yesus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi optimis, ya, percaya. Sebab apa yang keluar dari seseorang itu dari dalam hatinya itu yang menajiskannya. Jadi dari segala pikiran-pikiran kotor yang di dalam hati itu keluarlah segala kejahatan, iri hati, hujat, kesombongan, dan itu menajiskan orang. Di hadapan Tuhan orang itu najis. Ya. Jadi kita buang tuh hal yang negatif itu. Tapi pikirkanlah sesuai anjuran firman Tuhan ini, saudara-saudara semuanya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua kebajikan, ya, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi masalahnya begini, kita ini hidup dalam dunia di mana ada segudang alasan dan kenyataan hidup yang membuat kita tidak ingin bersyukur. Jadi kita pikir, wah, saya tidak secantik orang lain, saya pakai kacamata tebal seperti ini. Saya tidak cantik seperti orang lain, tidak kaya seperti orang lain. Mungkin kita sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh juga. Tidak pintar seperti orang lain. Kita banyak kekurangan. Doa kita, keinginan kita banyak yang belum tercapai. Dan banyak lagi alasan lain sehingga kita tidak bersyukur, tidak ingin bersyukur. Kita ini sudah berusaha. Orang berusaha itu belum tentu berhasil juga. Benar, memang kalau kita berhasil, usaha udah keras, kita berhasil, itu bahagianya luar biasa. Seperti kita lihat dalam olahraga, kalau menang pertandingan, trofi, piala champions, itu senangnya bukan main. Tapi itu juga sementara. Besoknya, lusa, hilang lagi itu senangnya. Udah mulai lagi tenggelam dalam berbagai macam tantangan. Lalu bagaimana kalau kita sudah berbuat baik mungkin, sebaik mungkin, tapi gagal? Nah ini mengalami masalah. Bagaimana kita bisa bersyukur?
Ini ada satu kisah Paulus dan Silas di Filipi. Jadi mereka itu memberitakan Injil, memberitakan hal yang baik lah, supaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka menemukan sebuah tempat di mana namanya di kota Filipi itu ada tempat sembahyang. Mereka berbicara mengenai Injil di situ dan orang-orang menerimanya. Tetapi mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi mereka diikuti seorang yang seorang paranormal gitu. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya kan? Lalu ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu dilakukan beberapa hari lamanya. Mengganggu sekali. Lama-kelamaan Paulus gak tahan lagi. Dia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah itu roh tenung itu. Roh tenung ini bisa tenung, bisa macam-macam, bisa melihat macam-macam, itu menghasilkan banyak uang. Dan yang terjadi adalah tuan-tuan perempuan itu kehilangan penghasilan karena orangnya sudah nggak bisa menenung lagi, tidak bisa meramal lagi. Dan maka mereka menghasut orang-orang banyak untuk menangkap Paulus dan Silas. Penguasa-penguasa kota mereka dihadapkan, dikasih tuduhan palsu, katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, katanya mereka mengajarkan adat istiadat, kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Lalu mereka Paulus dan Silas ini dianiaya, koyakkan pakaian, didera, dipukulin, berkali-kali didera sampai luka-luka. Mereka dilemparkan dalam penjara. Bahkan kepala penjaranya diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi ditaruhlah mereka berdua ini seperti tahanan yang paling gawat begitu, paling berbahaya, taruh di paling tengah, dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Itu bentuk pasungannya seperti itu, nggak mungkin lah bisa lepas. Jadi udah nggak ada harapan. Mungkin mereka mati di penjara, bisa saja. Tetapi yang terjadi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu kepala penjara itu bangun dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia menarik pedangnya, dia pikir wah cilaka ini semua pada lari dari kita. Sudah mau bunuh diri, dia sudah menusukkan pedang itu ke perutnya begitu. Tetapi Paulus berteriak dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Jadi dalam kegelapan kepala penjara itu mencari, minta dibawakan obor gitu, suluh, dan dia berlari mendapati para tahanan masih utuh semuanya ada di situ, dan dia dengan sangat gemetar dia tersungkur dia di depan Paulus dan Silas. Apa yang bisa aku perbuat, katanya, supaya aku selamat? Maka jawab Paulus dan Silas, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan kabar kebenaran itu, kabar baik yaitu Injil itu kepada orang-orang kepala-kepala penjara dan keluarganya. Dan mereka semua percaya. Mereka dihidangkan makanan, diberi makanan yang baik. Kemudian bahkan pembesar-pembesar kota itu kemudian datang dan minta maaf. Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan mohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi happy ending.
bahkan terjadi mujizat yang luar biasa gara-gara mereka bersyukur. Nah, kisah ini membawa satu pertanyaan yang susah dicari jawabannya. Bagaimana seorang manusia dapat bersyukur, positif, memuji Tuhan dalam situasi yang putus asa seperti itu? Jadi rupanya asal hati yang bersyukur dan berbahagia dalam penderitaan dan aniaya itu hal yang tidak alami. Itu suatu hal yang supra alami, supranatural. Demikian juga firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tidak masuk akal. Bisa bersyukur dalam penderitaan, ya, walaupun tidak ada harapan. Itu sesuatu yang ilahi, itu sesuatu yang datangnya dari dalam orang itu. Situasi dalam penjara yang gelap dan badan yang mungkin sudah sakit semuanya karena di bekas luka-luka, tapi mereka memuji Tuhan dan hasilnya adalah mujizat. Saya ingin ceritakan sebuah cerita lagi yang terkait dengan hal itu. Jadi Yesus itu dalam perjalanannya dengan para murid-muridnya melintasi daerah yang namanya Samaria. Dalam perjalanannya kembali ke Galilea, dia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang disebut Sikar. Nah, itu kotanya seperti itu. Bekas-bekas seruntuhannya ada sumurnya Yakub itu di belakang itu ada gambarnya seperti itu. Jadi tengah hari siang-siang dia duduk situ. Murid-muridnya disuruhnya pergi ke kota yang di belakang itu untuk membeli makanan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air dari sumur itu. Maka Yesus berkata kepadanya, "Beri aku minum." Jadi Yesus ini buka percakapan dulu. Padahal itu tidak boleh, orang Yahudi itu tidak boleh ngomong ke orang Samaria. Maka perempuan itu menjadi sangat heran. Anda itu kan orang Yahudi, kenapa mau ngomong sama saya gitu, minta minum lagi. Terus Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Terus perempuan itu jadi heran, air hidup? Apaan tuh air? "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Lalu Yesus mengatakan begini, "Barang siapa minum air ini, air sumur ini adalah belakang ini adalah sumur Yakub di Sikar yang sekarang, tapi sudah dibangun, tidak asli lagi seperti dulu, tapi kira-kira seperti itu dalam. Barang siapa minum air ini dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Memancar dari dalam sampai hidup yang kekal. Lalu kata perempuan itu kepadanya, dan setelah beberapa perkataan kemudian Yesus berkata, "Hei perempuan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh."
Nah, ini penting banget. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di belakang itu ada Bukit Samaria, tempat biasanya para orang-orang Samaria menyembah Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Tuhan itu ya di sana. Jadi kiblat mereka di sana. Tetapi Yesus bilang, Allah itu roh. Dia bisa ada di mana-mana. Di alam semesta yang luas ini, Tuhan ada di mana-mana. Bisa. Jadi kamu tidak perlu lagi harus menghadap ke sana, ke bukit itu, bilang itu. Melainkan kamu bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dimanapun kamu ada. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini adalah usaha Yesus untuk menceritakan mengenai roh. Jadi Yesus kan datang dari sana, dari alam roh. Dia mau menceritakan mengenai Allah yang roh, Bapa yang pengasih dan penyayang, yang mengajarkan hal yang rohani, hal-hal yang wujudnya roh, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi untuk memudahkan pendengarnya untuk mengerti, Yesus sering memberikan perumpamaan. Suatu hari ia berkata kepada Nikodemus, ini seorang ulama, orang pemuka agama, yang tidak tahu apa itu roh itu. Roh itu seperti angin katanya. Tidak kelihatan, tapi ada hasilnya, ada akibatnya. Nah, kepada perempuan Samaria ini Yesus mengumpamakan roh itu seperti mata air kehidupan kekal. Jadi gambaran roh Tuhan itu seperti mata air kehidupan kekal yang diberikan. Air kehidupan yang diberikan dalam diri manusia. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi roh Tuhan berikan pada kita. Jadi air hidup itu akan menjadi seperti mata air yang memancar dari dalam kita, tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Mata air kehidupan itu, mata air kedamaian dan kesejahteraan hati, mata air petunjuk hidup, mata air kebahagiaan dan kedamaian hidup, mata air ucapan syukur. Mata air itu memancar sampai hidup yang kekal. Roh Tuhan itu memang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan akibat pekerjaannya dalam hidup kita. Nah, ini bedanya Yesus dengan pemuka-pemuka agama, ajaran-ajaran agama. Kalau manusia saja yang normal saja itu paling mengajarkan ajaran kamu mesti begini aturan agama. Tapi kalau Yesus, dia memberikan roh. Dia datang dari alam roh, dia berikan roh kepada manusia. Sesuatu yang sifatnya roh, sosok roh, kuasa roh di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi roh itu adalah sumber kebahagiaan supranatural yang dialami oleh Petrus dan Silas itu. Tidak peduli apapun situasi dan kondisinya. Walaupun seperti itu, selalu ucapan syukur dan pujian itu bisa saja mengalir keluar dari dalam hati. Ya, damai sukacita itu yang melampaui segala akal. Itu hal yang supranatural. Itu yang dari roh Tuhan yang di dalam kita. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam senang, dalam susah, dalam penderitaan, dalam apapun, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sudah berkata demikian, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Jadi praktek berdoa makan itu dicontohkan oleh Yesus sendiri sebagai ungkapan syukur. Inilah hari ini saya bisa makan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami hidup. Terima kasih untuk makanan ini. Dan di dalam ibadah dan doa, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengikat kamu di dalam doaku. Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian tulisan-tulisan Paulus terkait dengan doa ucapan syukur. Setiap kali berdoa dia bersyukur. Dan dalam ibadah pun kita bersyukur, kita nyatakan pujian dan syukur bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita sekarang berdoa tunduk kepala. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau sudah berikan pada kami. Kami bisa makan, kami bisa hidup, berikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kondisi keadaan apapun yang sedang kami alami. Karena kami percaya dengan ucapan syukur kami, Tuhan bisa mengadakan mujizat yang besar. Tuhan bisa melakukan apapun demi untuk menolong kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang Kau sudah curahkan dalam hidup kami, mendampingi kami, menjadi teman kami, menjadi penuntun kami. Kami ingin terus mendengarkan petunjuk dan nasihat-Mu dalam doa dan renungan kami setiap hari. Kami akan berbicara dengan Engkau. Jadi kita kembali kepada yang tadi. Dan dengan itu saya akhiri ayat-ayat yang tadi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Kabar yang baik menyegarkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kemenangan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Akhirnya kiranya Roh Kudus memberikan kebahagiaan dan damai seperti mata air kehidupan yang memancar, tidak pernah kering dari dalam hatimu. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Hafalan minggu ini, Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Terima kasih.
Ayat pada minggu ini adalah Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi tidak dusta hanya untuk sekejap mata. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Yuk. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.